Jadikan kami bekerja yang penuh setia dan dengan sukacita merawat benih-benih kami dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan izinkan sana berdiri pelayan kami agar dalam karya Tuhan Yesus lawan sejati dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Bunda harap adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, di pagi ini kita akan beribadah bersama Bunda Sarah dan Bunda Helda. Dan Bunda Helda akan membawakan kita dalam cerita firman Tuhan di pagi ini. Untuk itu adik-adik, siapkan Alkitab, duduk manis. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan pujian dari teman kita berikut ini. Adik-adik, kita akan mulai beribadah. Untuk itu adik-adik lipat tangan dan tutup mata dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami sudah boleh beribadah ya Tuhan, walaupun secara online. Kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, mau jadi dalam nama anak-Mu, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. This class me if I know so the Bible tell me so with the one in the one he is gone. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Jesus loves me if I know. So the Bible tell me so with the one in the one. He is gone. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berada pada saat ini untuk kembali mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 hingga yang ke-20. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini akan dibacakan oleh teman kita Adi Intan. Selamat mendengarkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semangat, terlebih pada minggu hari ini ya. Di dalam menyambut ibadah daring kita, adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap bersukacita. Baik adik-adik, pada minggu ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama Bunda ya. Tadi bacaan kita, firman Tuhan untuk kita telah dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga yang ke-20. Nah, bacaan kita ini adalah tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Adik-adik, Bunda tanya nih, Tuhan Yesus itu memiliki berapa murid? Ya, Tuhan Yesus itu memiliki 12 murid. Siapa-siapa saja kah nama mereka? Yang ke-12. Bunda percaya kalau kita ini ketemu di gereja, kalau Bunda tanya pasti semua tunjuk tangan. Adik-adik, siapa yang tahu nama-nama murid Tuhan Yesus? Langsung tunjuk tangan. Ya, yakin Bunda. Tapi tidak apa-apa. Nanti ketika kita di ibadah gereja, kita bisa ulang lagi, ya kan? Nah, tapi sekarang Bunda bacain aja dulu ya. Siapa-siapa saja sih murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu? Yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Itu ke-12 murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, luar biasanya lagi, ternyata dari 12 orang ini ada 7 orang yang pekerjaannya itu adalah merupakan nelayan. Nelayan itu apa kerjanya Bunda? Nelayan itu adalah orang-orang yang hari-harinya itu menjala atau menangkap ikan, baik itu ikan di laut maupun di danau. Nah, sehingga adik-adik kita setiap hari itu bisa memakan ikan-ikan segar dan mendapat nutrisi, itu semua karena jasa-jasa nelayan. Nah, sekarang kita lihat dulu, kenapa sih Tuhan memilih nelayan menjadi murid-muridnya? Kita percaya bahwa Tuhan memilih orang itu tidak pernah melihat latar belakang, apapun latar belakangnya, ya kan? Entah itu pendidikan tinggi, pendidikan rendah, orang kaya, miskin, ya kan? Orang ganteng, orang cantik, orang biasa-biasa saja, semua Tuhan pilih. Yang Tuhan lihat adalah hati dan pikirannya. Nah, mari kita lihat dulu sosok nelayan ini bagaimana sih sehingga mereka bisa terpilih. Ternyata ada hal-hal yang mungkin orang tidak begitu paham mengenai sosok seorang nelayan. Kita lihat dulu. Yang pertama ialah kalau nelayan ini orangnya adalah hidup dalam kesederhanaan. Adik-adik tahu kan
ketika mereka itu pergi memancing ke laut, naik perahu, mereka itu membawa alat-alat yang mereka butuhkan saja. Ya kan, yang mereka butuhkan saja. Contohnya apa? Jala, kail, jaring, dan juga kebutuhan pokok mereka selama melaut. Nah, mereka hidup dalam kesederhanaan, adik-adik. Yang kedua, apalagi sosok hal-hal yang patut kita lihat dari nelayan ini. Mereka itu sabar. Kenapa sabar? Mereka berangkat melaut itu menebar jala, ikan itu tidak langsung dapat. Mereka bisa menunggu sampai bermalam-malam baru dapat ikan. Yang ketiga, apa lagi? Mereka itu berani. Kok bisa berani? Nelayan berani? Berani dong. Mereka berangkat ke tengah laut untuk menangkap ikan tengah malam pula. Kebanyakan itu tengah malam ya. Para nelayan ini bekerja. Di tengah malam itu tantangan banyak ya kan. Ketakutan banyak. Udah gelap. Bisa saja nanti ada ikan buas. Bisa saja ada lagi nanti hujan badai. Ya kan. Tapi mereka berani. Terus apalagi sosok nelayan ini? Selain sabar, sederhana, berani, apa? Mereka itu mempunyai jiwa kerjasama. Nelayan itu rata-rata berangkat itu melaut bukan cuma satu orang saja, tetapi ada timnya. Karena apa? Ketika mereka menebar jala, nanti jalan ini penuh ikan, harus butuh tenaga untuk menariknya ke kapal. Supaya apa? Supaya ikannya tidak lepas lagi. Nah, mereka bekerja sama mengambil ikan ini. Siap, ikannya ditarik secara bersama-sama ya kan? Nah, wah hebat sekali ya. Ya, terus apa lagi? Mereka itu memiliki iman percaya. Mereka pergi ke laut, apa mereka itu di laut menanam ikan? Enggak. Mereka itu percaya aja kalau di laut itu akan ada ikan. Mereka kalau dilihat dari darat mereka nggak tahu, mereka nggak lihat ikan itu. Oh itu ada ikan, oh itu mereka berangkat aja. Tetapi karena mereka memiliki iman, karena mereka memiliki kepercayaan yang kuat bahwa ikan pasti ada di sana, mereka berangkat ke situ. Wah sangat luar biasa ya. Begitulah sisi sosok nelayan. Dan inilah kemungkinannya yang membuat Tuhan Yesus memilih para nelayan untuk menjadi pengikutnya. Mari kita kembali ke bacaan kita ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ketika Yesus sedang menyusur danau, Yesus berjalan-jalan. Pada zaman itu belum ada ojek, belum ada Grab, belum ada sepeda. Jadi Tuhan Yesus itu berjalan. Tuhan Yesus itu menunjukkan kesederhanaan. Ia berjalan menyusuri danau. Dan ketemulah tadi sama para nelayan. Siapa itu nelayan ini? Ada Simon dan saudaranya Andreas. Mereka waktu itu lagi menebar jalannya. Nah, lalu bercerita, berbincang-bincang mungkin dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia? Apa iya manusia dijala? Pakai apa? Pakai jaring? Kalau manusia dijala pakai jaring, jadi sama ada dong. Nah, berarti ini maksudnya apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah tahu kalau murid-murid ini punya bekal yang kuat. Apa itu bekal mereka yang kuat? Mental dan karakter mereka tadi yang sudah ditempa ketika mereka melaut. Mereka memiliki jiwa kesabaran, kerjasama, iman yang kokoh, kesetiaan kepada pekerjaan mereka. Nah, ini modal mereka di dalam menjala manusia. Ya kan? Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara, kepada masyarakat, kepada seluruh dunia, maka mereka pun tidak gampang menyerah.
Karena dalam kehidupan mereka pun mereka sudah ditempa menjadi pribadi yang tangguh. Iya kan? Nah itu. Apakah Simon dan Andreas itu menolak? Tidak. Mereka langsung mengikut Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahunya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Wah, kalau dari bacaan kita ini kita dengar seakan-akan begitu Yesus, ayo kita berangkat, langsung ditinggal bapaknya. Kira-kira apa yang membuat mereka langsung meninggalkan jalan mereka, meninggalkan kapal, meninggalkan ayahnya? Kira-kira apa adik-adik? Kira-kiranya apa? Karena mereka pasti sudah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Segala keajaiban yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Pasti mereka sudah mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Dan mereka juga digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka mau mengikuti Yesus. Nah, Yesus membentuk mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pribadi-pribadi yang disiapkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hingga pada hari ini kita bisa mendengarkan, kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetap semangat di dalam pelayanan kita semuanya. Baik adik-adik, kita bisa belajar daripada murid ini yang telah diutus oleh Tuhan Yesus, yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tadi Bunda sudah bilang, Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang seseorang. Ya kan? Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa siapapun bisa dipakainya untuk menjadi pelayannya. Siapapun, ya kan? Termasuk juga adik-adik. Termasuk anak kecil. Aduh Bunda, bagaimana saya ini menjadi penjala manusia? Tadi kan Bunda sudah bilang, menjadi penjala manusia itu kita tidak menggunakan jari, tetapi kita melalui perbuatan dan tindakan kita. Nah, adik-adik sekalian, Bunda kasih tahu. Ketika adik-adik bermain dengan teman-teman kita yang mungkin sama-sama gereja di GPIB Getsemani, mari kita ajak adik-adik, kita ajak mereka, hai teman, kita kan belum ada ibadah di gereja ini, tetapi setiap minggunya itu bunda-bunda ada kirim loh, ini ibadah kita secara online, kita bisa lihat di YouTube. Nah gitu, ya kan adik-adik, kita bisa tonton loh, seru-seru loh. Ayo kita tonton ya ibadah kita. Ayo kita lihat ya ibadah kita itu setiap harinya, setiap minggunya kita bisa melihatnya ketika kita di hari Minggu. Nah gitu, ya kan, begitu caranya. Terus apalagi adik-adik juga bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik rajin berdoa, rajin beribadah, rajin apa lagi? Rajin baca Alkitab. Nah, dari situ bisa menunjukkan kepada lingkungan kita, baik itu lingkungan yang ada di rumah, maupun mungkin lingkungan sekitar kita, melihat, ini anak baik ya. Ih, kok kamu jadi anak baik sih? Iya, karena aku adalah murid Tuhan Yesus. Nah, akhirnya melalui tindakan adik-adik, banyak orang yang diberkati. Nah, apalagi adik-adik, kita mengajak ayah ibu kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengajak kakak-kakak kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, Bunda percaya bahwa adik-adik ini adalah generasi penerus, dan Bunda percaya adik-adik ini nanti akan tetap memegang teguh kokoh firman Tuhan yang telah adik-adik terima, yang telah adik-adik dengarkan. Bunda percaya bahwa lewat perilaku dan tindakan-tindakan adik-adik dari dini yang telah dibina itu tadi, yang telah dibentuk sejak kecil, bisa nanti menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika adik-adik sudah dewasa. Nah, kita banyak belajar minggu ini ya, belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang memiliki karakter dan
kehebatan seperti seorang nelayan, yaitu apa adik-adik? Sabar, berani, memiliki iman yang kuat, mempunyai kerjasama yang tinggi. Kalau orang yang seperti ini kemanapun dia pasti berhasil, pasti sukses. Jika adik memiliki mental yang sabar, yang kuat, yang berani, bisa diajak kerjasama dengan tim, memiliki iman yang kuat, orangnya penyabar, pasti adik-adik nanti kelak Bunda percaya menjadi orang-orang besar, menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Baik adik-adik, demikian bacaan kita pada minggu hari ini. Bunda percaya adik-adik semuanya akan diberkati. Bunda percaya semuanya adik-adik akan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Demikian berita firman Tuhan untuk kita adik-adik pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Hilda. Berikut ini kita akan memberikan persembahannya ya. Dan selama persembahan dijalankan, kita akan dengarkan pujian dari teman kita berikut ini. Badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Lagi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Badannya besar, aneh kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan berkuasa. Haleluya, Tuhan berkuasa. Badannya besar, aneh kakinya pendek. Gak aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Gak aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Jadi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan berkuasa. Haleluya, Tuhan berkuasa. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita juga sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik, bagaimana bersikap doa yang benar? Masih ingat ya lagu-lagu kita di sekolah minggu? Berdoa yang benar bagaimana? Kita nyanyiin ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku kumpul jadi satu, kulipat dan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami mengerti dan memahami ya Tuhan.
bahwa Engkau memanggil kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, agar dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPI Getsemani Balikpapan. Tuhan berkati gereja kami ini ya Tuhan. Berkati para pelayan yang ada Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, pengurus pelkat hingga karyawan kantor, kostor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GPI Getsemani ya Tuhan. Kiranya melalui pelayanan kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati juga ya Tuhan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, mulai dari pemimpin kami yang tertinggi yaitu presiden hingga pemimpin di lingkungan kami ya Tuhan. Beri mereka hikmat ya Tuhan di saat mereka mengambil keputusan untuk kebaikan negara kami ini. Beri mereka hikmat ya Tuhan di dalam memimpin kami masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa orang tua daripada anak-anak kami ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa anak-anak di layan kami ini ya Tuhan, di dalam tahap tumbuh kembang mereka, yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Berkati juga anak-anak lain kami ya Bapa yang saat ini sedang berulang tahun ya Tuhan. Karena di dalam pertambahan usia ini bertambah-tambah juga hikmat mereka, bertambah juga kepintaran mereka, dan bertambah juga rasa syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala anugerah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, karena persembahan-Mu ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, guna memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga tangan-tangan yang telah dengan sukarela memberinya Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pokok dan kita jalannya, di dalamnya.
teman-teman tentang cara merawat bumi dalam kegiatan sederhana sehari-hari. Ada 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu 1. Habiskan makanan di piringmu karena butuh air, listrik, energi untuk memproses jadi makanan. Jadi jangan sisa dan buang makanan ya. 2. Setiap berpergian bawalah air minum sehingga saat ingin minum kita tidak lagi menggunakan air minum kemasan yang botolnya langsung dibuang menjadi sumber sampah. 3. Saat membuang sampah, pisahkan antara sampah terurai seperti kulit, buah, dan sayuran dengan sampah tidak terurai seperti plastik bungkus makanan. Jadi, jangan digabung ya. Sisa kulit buah dan sayuran bisa dibuang ke pot berisi tanah yang nantinya akan terurai menjadi kompos dan dipakai untuk tanaman. Jadi kita tidak menyumbang sampah organik lagi. Anak-anak seperti kita bisa juga berbuat sesuatu untuk menjaga bumi. Caranya tidak sulit karena ini adalah kegiatan sehari-hari. Jadi kita bisa lakukan ini terus-menerus menjadi kebiasaan yang baik. Bumi dan alam yang terjaga bisa membuat semua makhluk hidup bahagia. Ayo kita coba, pasti bisa. Kami siap menjadi generasi hijau. Shalom, ini karya saya.
Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, Bunda ucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah di pagi hari ini dan yang telah berpartisipasi mengirimkan video-videonya dalam ibadah di pagi hari ini. Dan Bunda juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Helda yang telah membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Dan semuanya sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Shalom.